saklek, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri jalan di depan, majulah iringi panji cemerlang. Majulah laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Kuasa duniawi timbul tenggelam, tapi gereja Kristus takkan terbenam. Alam maut tak sanggup menjatuhkannya. Kristus memenuhi isi janjinya. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Salam ketemu kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Jumat yang lalu kita sudah belajar bagaimana supaya kita hidup bersama dan mengalami damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai gereja Tuhan. Ada 4 sikap dan sifat serta tindakan yang harus kita lakukan untuk membangun kehidupan bersama yang mendatangkan damai sejahtera. Yang pertama, masing-masing adalah rendah hati. Kemudian yang kedua adalah lemah lembut, yang ketiga adalah sabar, dan yang keempat adalah menyatakan kasih dengan cara menunjukkan saling membantu. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, itu yang keempat. Nah, jikalau 4 hal ini kita praktekkan dalam kehidupan bersama, maka akan ada respektasi dalam kehidupan bersama, dan kehidupan bersama menjadi suasana yang mendatangkan damai sejahtera untuk kita semuanya. Dan 4 hal itu malam hari ini akan diperteguh dengan 2 hal lagi, yaitu yang pertama, kebersamaan kita diikat menjadi satu oleh karena kesatuan doktrinal. Kemudian itu semakin diteguhkan lagi oleh karena masing-masing turut serta ambil bagian dalam meneguhkan kehidupan bersama dengan melaksanakan tugas layanan bersama dalam kehidupan bersama atau kehidupan gereja dengan sesuai dengan talenta masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ajarlah kami untuk mengerti bahasa kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan bersama di antara kami dalam hidup bergereja. Biarlah kami semakin mengerti apa yang seharusnya kami lakukan, dan untuk selanjutnya biarlah itu sungguh-sungguh kami wujud nyatakan dalam kehidupan bersama di dalam hidup bergereja. Sehingga kami masing-masing anggota gereja dan kami masing-masing orang percaya menikmati dan mengalami sukacita, damai sejahtera yang Kau sediakan dan Kau anugerahkan berlimpah-limpah dalam kehidupan kegerejaanmu. Terima kasih, bersabdalah, dan kami siap mendengarkan dan belajar kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 7, di mana 1 dan ayat yang kedua telah kita pelajari. Hari ini kita akan memberikan penegasan penekanan belajar ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, hendaklah kamu selalu lemah lembut, hendaklah kamu selalu sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana
kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 3 sampai dengan yang ke-6, yang menyebabkan kita erat bersatu satu sama lain dalam kehidupan bersama, ialah oleh karena kita berdiri dalam atau di atas kesatuan doktrinal. Kesatuan doktrinal. Gereja Tuhan selalu berusaha untuk mengajarkan kepada seluruh anggota gereja bagaimana supaya setiap anggota gereja memiliki pengenalan yang benar kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Nah, kesatuan doktrinal ini yang membuat kita berdiri di atas dasar iman yang kukuh, yang teguh. Oleh karena itu saya ingin mengulangi lagi bahwa gereja Tuhan selalu berupaya untuk mengajarkan masalah doktrinal, mengajarkan dasar keyakinan, seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab kepada kita semua, supaya setiap orang teguh berdiri di atas dasar iman yang benar kepada Yesus Kristus oleh karena kasih karunia Allah Bapa dan melalui pimpinan tuntunan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita semua, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi ikatan yang dibangun oleh Allah dalam kerja karya Roh Kudus sesungguhnya adalah ikatan damai sejahtera. Ikatan damai sejahtera. Jadi kalau kebersamaan kita di dalam keluarga Kristiani, kebersamaan kita di dalam kelompok Kristiani, kebersamaan kita di dalam kelompok pembinaan warga, di dalam gereja Tuhan, dalam kelompok-kelompok persekutuan yang dibangun oleh gereja, sebetulnya adalah ikatan kebersamaan yang Allah anugerahkan kepada kita oleh karena kerja Roh Kudus sehingga mendatangkan damai sejahtera kepada kita semuanya. Oleh karena itu gereja Tuhan selalu berupaya sedemikian rupa untuk meningkatkan dan semakin menajamkan pengajaran firman Tuhan supaya setiap anggota gereja memiliki keyakinannya, pengenalan yang benar kepada Allah yang menyatakan dirinya dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kepada Allah Anak kita menyapanya dengan sapaan Tuhan, menunjukkan kebertundukan kita. Kita adalah hamba Yesus Kristus, hamba Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita selalu memberikan diri untuk hidup patuh taat kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita, Yesus Kristus yang ada Allah kita, dan kemudian kita juga mempertaruhkan diri hidup kita sepenuhnya di dalam kasih sayang dan pemeliharaan Allah yang adalah Bapa kita, ya, di mana di dalam Yesus Kristus Allah telah menentukan kita sejak semula menjadi anak-anaknya. Hidup kita di dalam dunia ini berada di dalam jaminan pemeliharaan Allah yang adalah Bapa kita. Dan kemudian iman kita kepada Yesus Kristus dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus menjaga dan memelihara iman kita sampai kita memiliki kepenuhan ilahi, dan kemudian sampai kepada kita semua memperoleh segala apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sampai kita semua dinyatakan sudah selesai anakku, cukup sekian dan mari kamu pulang kembali ke rumahku untuk menikmati kebahagiaan bersama-sama dengan aku di dalam surga. Haleluya, puji Tuhan. Kesatuan iman menyebabkan kita semua bisa hidup bersama di dalam ikatan damai sejahtera oleh karena karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karena itu hendaklah kita semua sebagai anggota gereja bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, bertekun dalam penelaahan Alkitab, bertekun di dalam aktivitas kegiatan-kegiatan di mana di situ kita didorong dan kemudian kepada kita memang dibiasakan untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Sebab dari firman Tuhanlah, dari Alkitablah kita semua menjadi semakin mengenal Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat, pengenalan kita akan menentukan atau mempengaruhi atau menghasilkan kepatuhan ketaatan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu di sini, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu.
satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semuanya. Jadi tidak ada satu pun detail kehidupan dan perilaku yang semestinya kita lakukan supaya kita mengalami damai sejahtera yang tidak diputuskan oleh Allah. Ini artinya hanya barang siapa yang hidup mengikuti rancangan karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus, mereka lah yang akan mengalami dan menikmati damai sejahtera dalam kehidupan bersama, yaitu kehidupan bergereja. Haleluya, puji Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hendaklah engkau memberikan diri untuk diperlengkapi, untuk dibekali, untuk diajar, supaya kita semakin mengenal Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, di bawah pimpinan Rohul Kudus. Nah, sekarang yang kedua ayat 7. Ketika kita memiliki dasar keyakinan yang kokoh, ketika kita memiliki dasar pengakuan iman yang kokoh, yang kuat, didasarkan pada pengenalan kita kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, inilah yang menyebabkan kita menjadi tahu bahwa di dalam dan oleh Yesus Kristus kita dipelihara dan dijaga, bahkan kepada kita dianugerahkan potensi yang kualitas yang sangat luar biasa untuk terus serta ambil bagian dalam kehidupan bersama. Kepada setiap orang percaya, kepada setiap orang Kristen, kepada setiap anggota gereja, Allah mengaruniakan anugerah yang sangat luar biasa oleh karena iman di dalam Yesus Kristus, yaitu anugerah yang diberikan kepada kita oleh karya Roh Kudus. Dan di sini katakan, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kristus memberikan kepada kita kasih karunia dengan memberikan pimpinan kepada kita melalui kuat kuasa Roh Kudus, sehingga setiap orang mampu mengenali kasih karunia yang Allah berikan, mampu mengenali talenta yang Allah berikan, mampu mengenali potensi, kualitas, bakat yang diberikan oleh Tuhan Allah. Supaya apa? Supaya kita semua turut ambil bagian dalam kehidupan bergereja, dalam penata layanan gereja, sesuai dengan ukuran pemberian Kristus kepada kita semuanya. Setiap orang diberikan tugas, setiap orang diberikan tanggung jawab, setiap orang diberikan peranan, setiap orang diberikan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan gereja. Masing-masing akan dimintai pertanggungjawab sesuai dengan anugerah yang diberikannya, sesuai dengan kesanggupan yang diungkapkannya, sesuai dengan penerimaan panggilan pelayanan yang diterimanya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu Rasul Paulus memberikan penegasan kepada saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, dan sekaligus memberitahukan bahwa kepada kita masing-masing, saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi di dalam dan oleh iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita diberikan kemampuan, kualifikasi, kompetensi, potensi, di mana kita pasti dapat terus serta ambil bagian dalam pelayanan dan kehidupan bergereja. Masing-masing satu sama lain menerima anugerah menurut ukuran pemberian Kristus. Setiap orang diberi didasarkan anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita masing-masing memiliki anugerah karunia rohani yang berbeda satu sama lain. Tetapi kita semua disatukan dalam ikatan tubuh Kristus. Supaya apa? Kita semua sesuai dengan karunia yang kita terima, terus kita ambil bagian dalam kehidupan bergereja, di mana kita juga menyadari bahwa keberadaan kita semua saling ada ketimbal-balikan, saling ketergantungan satu dengan yang lainnya, sehingga kita saling memberi dampak guna untuk kepentingan kita bersama. Nah, kenalilah apa karuniamu, kemudian setelah mengenali apa karuniamu, berlatihlah, belajarlah, dan bertekunlah supaya engkau semakin mengerti seberapa potensi yang kau miliki, dan seberapa potensi yang kau miliki engkau kerahkan semuanya dalam kamu turut serta ambil bagian dalam melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ingat, kesempatan melayani adalah anugerah Tuhan, kemampuan untuk melayani adalah anugerah Tuhan. Oleh karena itu kita masing-masing tidak boleh menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita semuanya. Mungkin ada di antara kita mengatakan,
aku tidak bisa apa-apa, tapi aku bisa menyanyi. Gunakanlah kemampuan menyanyi itu untuk menyanyikan nyanyian-nyanyian pujian bagi hormat puji dan kemuliaan nama Tuhan. Dan jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur. Tuangkanlah rasa syukurmu itu dengan memuji-muji Tuhan. Dan ketika engkau telah merasa bahwa memuji Tuhan menjadi kesukaan, kegemaran, dan juga bagian yang tak terpisahkan dalam hidupmu, maka engkau bisa ambil bagian dalam pelayanan sehubungan dengan tarik suara atau memuji-muji Tuhan. Ada paduan suara, ada vokal group, ada singers, bahkan juga kepada kita bisa diberikan kesempatan untuk meminta waktu supaya kita bisa memuji Tuhan pada saat-saat khusus tertentu. Bagi remaja di PKRB bisa, bagi pemuda di PKMB bisa, bagi wanita, ibu-ibu bisa di BBI, bagi pria bisa di PBI, atau juga di dalam ibadah gereja. Dan mungkin juga kita bisa memuji memuliakan nama Tuhan ketika di KPW, atau juga di sekolah minggu, atau di mana saja. Setiap kesempatan di mana kita bisa mempersembahkan suara kita untuk memuliakan nama Tuhan, bisa kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Kesempatan itu dianugerahkan kepada kita. Kemampuan itu dianugerahkan kepada kita. Dan terus kita ambil bagian dalam pelayanan adalah pemberian dari Allah yang luar biasa. Mengapa? Siapakah kita ini sehingga Allah mempercayakan kepada kita untuk melayani Dia? Jika bukan oleh karena anugerah Tuhan kepada kita semua. Oleh karena itu, dalam kehidupan bersama, mari kita semuanya masing-masing mengenali jati diri kita, kasih karunia Allah pada kita, talenta yang ada pada kita, lalu ungkapkan sebagai komitmen hidupmu. Karunia yang ada padaku, talenta yang Tuhan anugerahkan kepadaku, bakat yang Tuhan anugerahkan padaku, kesanggupan yang Tuhan berikan padaku, keterampilan yang Tuhan beri padaku, aku akan persembahkan bagi hormat puji dan kemuliaan nama Tuhan dalam kehidupan bergereja. Haleluya, puji Tuhan. Kita telah dibangunkan menjadi satu kesatuan yang utuh, kokoh, kuat, oleh karena kita memiliki sifat, sikap, dan perbuatan yang mengukuhkan kesatuan kita. Yaitu kita mempunyai sifat, sikap, rendah hati, lemah lembut, sabar. Kemudian kita juga mengaktualisasikan kasih kita dalam hal saling membantu satu sama lain. Dan kemudian kita juga bertekun dalam pengajaran firman Tuhan supaya kita semakin mengenal Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui pimpinan Roh Kudus. Dan yang terakhir di sini dikatakan kita terus serta ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan yang Tuhan anugerahkan kepada kita sesuai dengan karunia kita masing-masing, sesuai dengan talenta kita masing-masing, sesuai dengan bakat kita, sesuai dengan kesanggupan kita, sesuai dengan keterampilan kita, sesuai dengan skill kita, sesuai dengan pengetahuan kita. Dan masing-masing hendaklah terus serta ambil bagian dalam kehidupan bergereja, dalam pelayanan dengan penuh sukacita. Haleluya, puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mulai malam ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku merenungkan apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan bersama, di dalam kehidupan bergereja. Adakah sesuatu yang perlu kita perbarui dari hari ke hari berkenaan dengan sikap, sifat, dan perbuatan kita dalam upaya untuk membangun kehidupan bersama sebagaimana yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih oleh karena firman-Mu telah meneguhkan kami untuk ikut serta dalam kehidupan bersama yang menyediakan kepada kami seluas-luasnya damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus kepada kami. Oleh karena Roh Kudus selalu bekerja di dalam kami sejak memeteraikan iman kami dan berkarya dalam perjalanan iman kami, supaya dalam keseharian hidup kami selalu bersukacita di dalam Engkau, dan damai sejahtera-Mu menguasai hati pikiran hidup kami, dan hidup kami selalu dipenuhi dengan rasa syukur, dan dalam segala sesuatu kami menaikkan puji-pujian bagi Engkau. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya, dan mohon berkat Tuhan atas setiap anggota Gereja Baptis Indonesia Setia Bakti yang pada saat ini bersama-sama dengan kami dalam acara rekat pada hari Jumat, biarlah memberikan kenikmatan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Laskar Kristus, lawan kuasa kelam.